barang yang belum seperti ini, masih seperti ini modelnya. Jadi tidak repot dibawa, bisa dibawa saya dari barang. Nanti ada order. Alhamdulillah hari ini kita kick off. Kemarin kita MOU dan hari ini kita kick off untuk mulai melatih teman-teman mitra Grab Indonesia untuk menjalankan tugas kemanusiaan, mengambil sampel darah dari rumah sakit ke Palang Merah, kemudian membawa darah yang sudah layak transfusi dari Palang Merah ke rumah sakit yang membutuhkan. Alhamdulillah ini adalah inovasi secara nasional baru pertama kali, bahkan ada yang menyampaikan bahwa ini secara internasional baru pertama kali. Banyak ide, tetapi baru ini yang terlaksana. Ada ide yang kemarin presentasikan di sini itu mau bawa darah pakai drone dari sini ke rumah sakit, ada yang pakai cable car dari sini ke rumah sakit, tetapi belum terlaksana. Baru ide, kalau ini langsung dilaksanakan top untuk teman-teman mitra Grab Indonesia. Intinya adalah kita berharap proses pelayanan untuk transfusi darah itu berlangsung cepat dan aman, lebih cepat, lebih aman, dan diberikan kepada pihak ketiga, dalam hal ini ojol Grab Indonesia. Saat ini ada berapa mitra untuk saat ini? Kalau setahu saya yang disampaikan itu ada 75 yang dilatih oleh Grab, kemudian kita latih secara teknis bagaimana memperlakukan sampel darah itu dan darah yang layak transfusi itu untuk dibawa, bagaimana supaya aman proses pengantarannya, penyimpanannya, ada cool boxnya juga, ada yang portable yang terbawa, sampai dry ice juga kita siapkan supaya sampai itu betul-betul segar dan bisa langsung transfusi. Berarti fasilitas untuk pembawanya itu sudah disiapkan oleh pihak PMI sendiri dan jadi berbeda dengan yang lain, ini kita intervensi langsung supaya betul-betul aman dan bisa terbawa dengan nyaman. Maksudnya memang kita buatkan kiransialnya itu yang memungkinkan tidak terbebani teman-teman mitra Grab itu dan mereka bisa nyaman melaksanakan tugasnya. Itu nanti pada saat pengantaran darah dari sini ke rumah sakit. Jadi ada bayangan tak? Wih, teleponan itu dibawa terus. Karena kita lihat contoh yang tadi. Jadi ini aslinya. Ya, nanti terisi seperti ini setelah darah itu mau diantar ke rumah sakit. Jadi kalau sampel itu kan kecil gitu. Itu tadi botol-botol kecil yang anak kasih lihat kita tadi kemarin. Timur ini yang sudah standar Balai POM. Jadi betul-betul standar kualitas dan mutu darah itu tidak boleh rusak dalam proses sebelum sampai pada pasien. Jadi mulai dari pendonor sampai penggunanya di rumah sakit itu terukur semua standar mutunya. Karena kalau tidak, kita akan berkontribusi terhadap tidak berkualitasnya darah itu masuk di tubuh pasien. Itu menjadi koridor bersama. Yang kedua, mengantisipasi terjadinya pertukaran nama yang sama tapi pengordernya mungkin beda. Jadi misalnya nama pasiennya sama-sama. Menanyakan Pak, ini masalah pelayanannya tadi, bagaimana kenyamanannya di repair untuk melayani apabila kita mengantar barang sampai di tempat tujuan untuk mempermudah di repair. Taruh tadi rumah sakit kan ini kan barang yang betul-betul harus dijaga, dibutuhkan. Sampai kita di rumah sakit kan biasanya Pak begini, kita telepon di rumah sakit karena dihubungi penerima. Nah ini yang susah juga jasa dihubungi. Kedua, teleponnya di rumah sakit biasa lain yang menerima telepon, lain yang datang, dan jangan sampai salah ambil. Bagaimana untuk mengantisipasi itu? Alur pengantaran darah dari Palang Merah ke rumah sakit dan alur ketiga itu tadi apabila darahnya tidak tersedia. Alur
pada saat darah tidak tersedia itu sebenarnya lebih kepada teman-teman kami, layanan kami di sini, karena mereka juga hadir di sini, makanya kami sampaikan itu tidak tersangkut dengan teman-teman mitra KEP itu yang pihak pemakai darah nanti adalah teman-teman kami di sini bahwa dokumennya sudah cocok atau tidak. Jadi sebenarnya memang di awal kami berharap dokumen itu kita sama-sama, tapi kayaknya memang tidak memungkinkan untuk itu. Jadi tugas Bapak Ibu mengantar darah di dalamnya ada dokumen, dan pada saat mengantar sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan seperti ini. Selain kita mencari rezeki untuk keluarga, kita juga bisa melakukan langkah kemanusiaan untuk pengantaran darah ini. Harus ada beberapa poin yang harus dibenahi, kayak kerjasama rumah sakit terus dengan pihak-pihak rumah sakit, dan harus betul-betul connect dengan pihak PMI, dengan teman-teman driver, biar saat kami melakukan pengantaran darah tidak ada kesulitan saat sampai ke rumah sakit atau saat membawa berkas ke PMI, tidak rumit untuk dilakukan.